Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Mayangsari dari kelas 10 MPLB 2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang masa-masa periode seni rupa di Indonesia. Yang pertama adalah periode seni rupa modern Indonesia. Periode seni rupa modern Indonesia adalah suatu masa berkembangnya karya seni rupa yang merupakan hasil kreativitas untuk menciptakan karya yang merupakan pembaruan. Kreativitas dalam seni rupa di dalamnya terdapat estetika, karakter, inovasi, dan orisinalitas. Yang kedua adalah periode perintis pada tahun 1826 sampai 1880. Perkembangannya diawali oleh pelukis Raden Saleh. Berkat pengalamannya belajar menggambar dan melukis di luar negeri seperti di Belanda, Jerman, Prancis, dia dapat merintis kemunculan seni rupa modern di Indonesia. Corak lukisannya beraliran romantis dan naturalis. Kemudian selanjutnya ada periode Hindia Molek. Masa ini merupakan kelanjutan dari masa perintisan setelah vakum beberapa saat karena meninggalnya Raden Saleh. Kemudian muncullah seniman Abdullah Suryo Subroto dan diikuti oleh anak-anaknya. Masa ini disebut dengan masa Indonesia Jelita karena pelukisannya melukiskan tentang kemolekan atau keindahan objek alam. Pelukis hanya mengandalkan teknik dan bahan saja. Karya Abdullah Suryo Subroto. Dan periode yang keempat adalah periode Persagi. Pada masa ini di Indonesia sedang terjadi pergolakan. Bangsa Indonesia berjuang untuk mendapatkan hak yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain, terutama hak untuk merdeka dari penjajahan asing. Pergolakan di segala bidang pun terjadi seperti dalam bidang kesenian yang berusaha mencari ciri khas Indonesia. Pelopor masa ini yang dikenal memiliki semangat tinggi adalah Soetjojono yang tidak puas dengan kehidupan seni rupa jelita yang serba indah, karena dianggap bertolak belakang dengan kejadian yang melanda bangsa Indonesia. Sebagai langkah perjuangannya, Soetjojono dan Agus Jayasuminta bersama kawan-kawannya mendirikan Persagi atau Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia. Persagi bertujuan untuk mengembangkan seni lukis di Indonesia dengan mencari ciri khas Indonesia asli. Konsep Persagi itu sendiri adalah semangat dan keberanian, bukan sekedar kecakapan melukis, melainkan melukis dengan tumpahan jiwa. Yang kelima adalah periode pendudukan Jepang. Kegiatan melukis pada masa ini dilakukan dalam kelompok Keimin Bun Kashidoso. Tujuannya adalah untuk propaganda pembentukan Kekaisaran Asia Timur Raya. Untuk kelompok asli Indonesia berdiri kelompok Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Tokoh-tokoh yang mendirikan kelompok ini adalah tokoh 4 serangkai yaitu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Khusus yang menangani bidang seni lukis adalah Soetjojono dan Apandi. Pelukis yang ikut bergabung dalam Putra diantaranya Hendra Gunawan, Sudarso, Barli, Wahdi, dan lain-lain. Pada masa ini, para seniman memiliki kesempatan untuk berpameran seperti pameran karya dari Basuki Abdullah, Apandi, Nyoman Ngedon, Hendra Gunawan, Hengantung, Oto Jaya, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah periode pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, bermunculanlah kelompok-kelompok seniman lukis Indonesia, diantaranya adalah yang pertama, Sanggar Masyarakat pada tahun 1946. Dipimpin oleh Apandi, kemudian diganti nama menjadi SIM atau Seniman Indonesia Muda yang dipimpin oleh Soetjojono. Dan yang kedua adalah Pelukis Rakyat pada tahun 1947. Apandi dan Hendra Gunawan keluar dari SIM dan mendirikan Pelukis Rakyat dipimpin oleh Apandi. Yang ketiga ada Perkumpulan Prabangkara pada tahun 1948. Ada juga ASRI atau Akademi Seni Rupa pada tahun 1948. Dan pada tahun 1950 di Bandung berdiri Balai Perguruan Tinggi Guru Gambar yang dipelopori oleh Profesor Safei Sumarya, Muhtar Apin, Ahmad Sadali, Sujoko, Edi Karta Subarna. Dan pada tahun 1958 berdiri Yayasan Seni dan Desain Indonesia oleh Gaus Harja Sumantri. Pada tahun 1959 berdiri organisasi Seniman Indonesia oleh Nasar. Dan periode yang ketujuh adalah periode akademi pada tahun 1950.
pengembangan seni rupa melalui pendidikan formal. Lembaga pendidikan yang bernama ASRI yang berdiri tahun 1949, kemudian secara formal tahun 1950, lembaga tersebut mulai membuat rumusan-rumusan untuk mencetak seniman-seniman dan calon guru gambar. Pada tahun 1959 di Bandung dibuka jurusan Seni Rupa Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kemudian dibuka pula jurusan Seni Rupa di semua institut keguruan dan ilmu pendidikan atau IKIP di seluruh Indonesia. Dan ada pula periode yang ke-8 adalah periode Seni Rupa baru. Pada sekitar tahun 1974 muncul kelompok baru dalam seni lukis. Kelompok ini menampilkan corak baru dalam seni lukis Indonesia yang membebaskan diri dari batasan-batasan seni rupa yang telah ada. Seniman muda yang mempelopori kelompok ini adalah Jim Supangkat, Prinka, dan D. Eri Supriya. Konsep kelompok ini adalah tidak membedakan disiplin seni, menghilangkan sikap seseorang dalam menghususkan penciptaan seni, mendambakan kreativitas baru, membebaskan diri dari batasan-batasan yang sudah mapan, dan bersifat eksperimental. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.